Halo, saya Karolus Gesang Yosowasesa NIM 2420112888. Halo, saya Edukasi Mulya NIM 2420111126. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang saya buat, yaitu aplikasi rekam medis ya, menggunakan algoritma linked list, bubble sort, dan searching. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi kami adalah di dunia medis itu seringkali jumpai masalah seperti pencatatan medis yang tidak efisien ya dan juga lama. Karena masih beberapa rumah sakit, terus puskesmas, terus klinik itu masih beberapa atau yang di pedalaman itu masih menggunakan, pencatatan medis secara manual. Nah, di sini maka kami membuat aplikasi pencatatan medis ya. Nah, untuk algoritma yang dibuat pada, aplikasi rekam medis kami itu adalah algoritma linked list digunakan untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara dinamis. Terus ada juga bubble sort pada program itu digunakan untuk mengurutkan data pasien berdasarkan ID atau tanggal kunjungan. Terus ada juga pada searching-nya, itu searching-nya menggunakan linear search dan juga binary search. Untuk linear search ini digunakan untuk searching nama, sedangkan binary search sendiri digunakan untuk searching ID pasien. Nah, selanjutnya untuk flowchart akan dijelaskan oleh Edo. Di sini untuk flowchart yang digunakan, mulai jika program di-start, akan langsung menampilkan menu. Kemudian meminta untuk input user, apakah itu valid atau tidak. Jika tidak valid akan muncul teks pilihan tidak valid, dan untuk pilihan valid tergantung user memilih menu apa. Untuk menu satu yaitu tambahkan rekam medis. Di dalam rekam medis akan diminta input data pasien. Ini ada ID, nama, diagnosis, dan waktu rekam medis dibuat. Kemudian setelah itu diproses menambahkan rekam medis ke linked list supaya lebih dinamis ke depannya. Dan untuk pilihan menu kedua yaitu tampilkan rekam medis. Setelah user memilih tampilkan rekam medis, program akan langsung menampilkan rekam medis secara tidak terurut atau mentahan lah, tanpa diurutkan satupun. Kemudian untuk pilihan ketiga, itu urutkan rekam medis berdasarkan ID. Setelah itu akan diproses menggunakan menggunakan data ID rekam medis, menggunakan bubble sort untuk sortingnya. Kemudian setelah itu akan ditampilkan rekam medis setelah diurutkan. Kemudian untuk pilihan menu keempat yaitu ada mengurutkan rekam medis berdasarkan tanggal. Jadi itu ada proses menggunakan eh, menambahkan data rekam medis berdasarkan tanggal menggunakan bubble sort juga untuk sortingnya. Kemudian menampilkan rekam medis yang sudah diurutkan tadi. Kemudian untuk pilihan kelima yaitu cari rekam medis berdasarkan nama. Di sini kita menggunakan algoritma searchingnya itu linear. Di situ diminta user untuk memasukkan nama yang akan dicari. Kemudian ada proses mencari rekam medis menggunakan linear search, kemudian menampilkan rekam medis eh, dengan nama yang dimasukkan tadi di awal. Kemudian untuk menu keenam yaitu cari rekam medis berdasarkan ID. Di sini kami menggunakan binary search untuk searchingnya. Di sini user diminta untuk masukkan ID, kemudian diproses mencari rekam medis menggunakan binary search, kemudian ditampilkan rekam medis yang sesuai dengan ID yang dimasukkan tadi di awal. Kemudian di menu ketujuh ada hentikan program, yaitu menyelesaikan program atau keluar dari program. Setelah user memilih menu 7, akan muncul teks berisi terima kasih, kemudian program selesai. Nah, untuk selanjutnya itu akan saya jelaskan untuk kode programnya. Di sini saya menggunakan library Tetem ya, untuk pencatatan tanggal. Terus ada kelas medical record.
Ini berisi enkapsulasi dari masing-masing kelas. Di sini ada ya, ada ID, name, diagnosis, sama time untuk waktu. Ini di sini ada penerapan linked list, implementation, ada event untuk datanya di sini. Unit dia pakai linked list, dia pakai node. Terus ada tulis, record di sini ada kosong ya, array kosong. Terus from list, record in record, save event. Terus display, di display sini nanti akan saya tunjukkan. Wah, tentunya untuk hasilnya di sini menggunakan current data ya, data yang sudah diproses. Terus ada implementasi bubble sort by ID. Di sini sorting atau mengurutkan ya, mengurutkan ID-nya dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma bubble sort. Di sini ada juga bubble sort untuk tanggal, waktu ya, jadi diurutkan dari yang terlama. Terus Liana search by name, ya mencari pencarian nama menggunakan linear search, dan juga untuk pencarian ID menggunakan binary search. Di sini ada main program. Di main program di sini ada sedikit ini ya, sedikit validasi sederhana. Dia untuk validasinya itu mengvalidasi ID ya, ID di sini supaya tidak sama. Nah, di sini ada if ID in existing ID, when ID sudah ada, kita masukkan ID yang berbeda, dia continue kembali lagi ke masukkan ID di sini ID. Terus ada name, input, masukkan pasien ini. Ini juga ada waktu ya, di sini waktu, untuk waktunya ada formattingnya. Ini ada hari, bulan, dan juga tahun. Terus kemudian ya, terus yang 2, 3, 4, 5 nanti saya jalankan saja untuk kode programnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan demokan untuk kode programnya. Di sini ada 7 menu ya. Di sini ada 1, tambahkan rekam medis, tampilkan semua rekam medis dan sebagainya, pria tertera. Kita akan coba satu-satu. Ini kita coba dulu untuk menu pertama. Nah, di sini dia disuruh menginputkan ID. Nah, di sini di penginputan ID ini ada sedikit validasi ya. Validasi yaitu validasi angka. Jika kita masukkan tidak angka, maka dia akan tidak valid. Nah, dia tidak valid kan. Maksudnya untuk saja kita masukkan ID-nya yang ini normal, angka. Terus selanjutnya kita kasih untuk namanya. Namanya di sini kita kasih sembarang ya. Terus diagnosanya di sini kita tambahkan. Untuk waktunya, nah di sini juga di waktu itu ada validasi ya di sini. Validasi, untuk validasinya itu validasi penginputannya. Jika kita masukkan tidak sesuai dengan format yang tertradisi, yaitu hari, bulan, dan tahun yang berupa angka semua ya, maka dia tidak akan tidak akan valid dan tidak akan lanjut. Kita coba ya masukkan untuk tidak ini dulu, tidak sesuai dulu. Bulannya tidak terbalik. Nah, dia format waktu salah. Masukkan sesuai format. Ini kita masukkan sesuai format. 11/2/2002. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya supaya mempermudah pendemoan, saya tambahkan dulu untuk rekan medisnya ya, kita tambahkan datanya. Nama pasien. Di sini ada validasi ID ya. Jika ID-nya itu sudah ada, seperti yang tadi saya masukkan untuk
yang tadi itu ID-nya 12 dan saya inputkan lagi ID-nya 12, nah di sini dia tidak akan mau lanjut ya, ID yang berbeda, begitu. Jadi kita masukkan ID yang berbeda. Kita kasih namanya, mmm, kita tambahkan lagi ya. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan untuk data-data pasiennya. Nah, selanjutnya kita tampilkan ya. Nah, di sini sudah berhasil ditampilkan data pasiennya ya. Selanjutnya, karena di sini tampilannya ID-nya itu tidak urut di sini ya, masih belum urut. Kita pengen ngurutin dia berdasarkan ID. Nah, kita akan urutkan di menu ketiga nih ya, sort by ID. Nah, data berhasil diurutkan. Nah, ini di sini datanya sudah diurutkan ya di sini. 3, 11, 12, 3, 3, 4 dia terkecil tetap terbesar. Ya, tapi di sini data untuk waktunya tidak urut ya, karena kita urutkan dia sesuai ID. Maka kita untuk mengurutannya sesuai tanggalnya itu kita akan menggunakan bubble sort ya. By item kita coba di menu nomor 4. Nah, di sini data berhasil diurutkan berdasarkan waktu. Kita akan lihat di sini untuk waktunya di sini kan sudah urut sesuai ini ya waktunya ya. Di sini dari tahunnya kita lihat 23, 24, 25, 25 dan juga bulannya juga udah urut di sini. Udah urut ya dari yang terlama ke yang terbaru. Baik, untuk selanjutnya di menu kelima ini ada search by name menggunakan linear ya, search linear search kita cari. Untuk masukkan kita cari namanya di sini ya, kita masukkan namanya. Nah, di sini ketemu ya dia itu untuk ID-nya 334 dan diagnosisnya sakit tifus, di sini namanya Pram. Nah, kemudian untuk nomor 6 di sini, nah dia ada searching by ID. Jika kita search by ID, maka dia akan menampilkan mencari berdasarkan ID yang kita inputkan ya di sini. Kita coba inputkan ID ini 12. Nah, dia ketemu ya, temukan. ID-nya 12 itu namanya itu kesam, diagnosisnya sakit demam. Maka selesailah untuk programnya. Untuk penggantiannya kita nomor 7. Maka selesainya programnya untuk demo programnya. Baik, saya Carlos Gesang dan teman saya Edukasi yang mulia. kami ucapkan terima Terima kasih dan sampai jumpa lagi.